Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 11 MIPA 3. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing ya teman-teman. Berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi setelah materi hidrokarbon. Apa sih materinya? Yuk kita lihat. Nah, materinya adalah termokimia. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu membahas mengenai materinya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan juga indikator dari pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam termokimia, dalam persamaan termokimia. Dengan indikator, mengaitkan konsep sistem dan lingkungan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang ketiga, menentukan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya, konten yang akan dibahas yaitu pengertian termokimia, sistem dan lingkungan, serta reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk pertemuan pembahasan termokimia hari ini hanya membahas 3 hal ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai entalpi, mengenai perhitungan, hukum Hess, dan lain-lainnya, itu akan dibahas minggu depan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tiga konten ini dulu ya. Nah, apa sih termokimia itu? Nah, termokimia merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor dengan reaksi kimia atau juga dengan proses-proses yang berkaitan dengan reaksi kimia itu sendiri. Nah, dalam reaksi kimia ini terdapat sistem dan lingkungan yang sangat berperan di dalamnya. Nah, untuk sistem dan lingkungan ini kita akan bahas ya. Nah, apa sih sistem, lingkungan, dan di sini juga ada kata-kata batas. Nah, sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perpindahan energi. Jadi sistem ini segala sesuatu yang jadi pusat perhatian gitu ya. Kata kuncinya itu. Nah, untuk lingkungan merupakan hal-hal yang berada di luar sistem. Nah, hal-hal yang berada di luar sistem ini bisa sangat mempengaruhi dari sistem itu sendiri. Nah, selain sistem dan lingkungan, di sini juga terdapat batas. Nah, batas ini adalah perantara antara sistem dan lingkungan. Nah, contohnya nih, kita lihat di sini terdapat gelas yang berisi es batu dan juga airnya. Nah, di sini yang termasuk sistem itu merupakan air dan juga es batu di dalam gelas. Itu merupakan sistemnya. Nah, untuk yang dimaksud dengan lingkungannya yaitu segala sesuatu yang berada di luar gelas. Di luar gelas itu. Nah, itu disebut dengan lingkungan. Nah, batasnya merupakan dinding gelas itu. Nah, itu disebut dengan batas yang merupakan perantara antara sistem yaitu es batu dan air dan lingkungan yang ada di luar sistem. Nah, itu contohnya. Nah, jenis-jenis sistem ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga sistem ini? Nah, untuk sistem terbuka merupakan sistem yang di dalamnya itu terjadi kemungkinan perpindahan energi
dan perpindahan materi baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi kata kuncinya kalau sistem terbuka itu bisa kemungkinan terjadi perpindahan energi dan perpindahan materi karena sistemnya itu terbuka. Nah, kalau sistem tertutup, sistem ini bisa saja mengalami pertukaran energi, tetapi nggak bisa mengalami pertukaran materi. Jadi karena sistemnya itu tertutup, wadahnya itu tertutup, sehingga bisa saja mengalami perpindahan energi baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, tetapi tidak bisa mengalami perpindahan materi, yaitu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar dari sistem itu, karena sistemnya tertutup. Nah, kalau untuk sistem terisolasi, itu sistemnya tidak dapat mengalami perpindahan energi maupun perpindahan materi karena sistemnya itu benar-benar terisolasi. Nah, selanjutnya nih kita lihat, kalau sistem terbuka, kita lihat pada gambar kiri atas. Nah, di sini sistemnya itu terbuka ya, jadi bisa mengalami perpindahan kalor, perpindahan panas, perpindahan energi, baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, maupun perpindahan materi. Nah, bisa perpindahan udara, tuh dari luar sistem ke dalam sistem, bisa saja ada kotoran yang masuk ke dalam, seperti itu. Nah, untuk sistem tertutup, karena sistemnya itu ditutup, atau tertutup tuh, bagian tutupnya, bagian tengah nih, gambar tengah. Jadi untuk perpindahan materi itu tidak bisa kemungkinan itu terjadi, sehingga hanya bisa mengalami perpindahan energi, pertukaran energi, pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk yang sistem terisolasi itu benar-benar sistemnya itu terisolasi. Nah, jadinya tidak bisa mengalami pertukaran energi maupun pertukaran materi. Jadi yang tadinya hangat akan tetap hangat, dan juga tidak bisa juga termasuki oleh materi lain, udara ataupun kotoran-kotoran yang lainnya, seperti itu. Nah, itu contohnya kita lihat pada gambar di bawah juga bisa. Ini sama ya penjelasannya. Nah, selanjutnya, apa sih itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Nah, untuk reaksi eksoterm ini merupakan reaksi kimia yang disertai dengan perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, dalam reaksi eksoterm ini, sistemnya melepas kalor ke lingkungan sehingga lingkungan mengalami kenaikan suhu dengan rumus perubahan entalpi yaitu delta H produk dikurang delta H reaktan dengan nilai delta H-nya itu kurang dari 0 atau bisa dikatakan delta H-nya itu negatif. Jadi reaksi eksoterm itu cirinya perpindahan energinya dari sistem ke lingkungan dan juga lingkungannya mengalami kenaikan suhu. Reaksinya itu sistem melepas kalor ke lingkungan dan nilai perubahan entalpinya itu negatif. Nah, untuk reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang disertai dengan perpindahan energi dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, dalam reaksi endoterm ini, sistemnya menyerap kalor dari lingkungan sehingga lingkungannya mengalami penurunan suhu. Seperti itu. Nah, untuk rumus perubahan entalpinya dengan delta H produk dikurang delta H reaktan menghasilkan delta H-nya itu positif atau lebih dari 0. Jadi ciri dari reaksi endoterm itu yang mana perpindahan energinya dari lingkungan ke sistem dengan sistem menyerap kalor sehingga lingkungan itu mengalami penurunan suhu karena tadi diserap oleh sistem. Nah, sehingga nilai perubahan entalpinya atau perubahan energinya itu lebih dari 0 seperti itu karena nilai delta H produk yang dihasilkan itu lebih besar daripada delta H dari
pereaksi atau reaktan. Seperti itu. Nah, untuk contoh reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kalian bisa lihat atau klik link YouTube di PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya, ya, sudah selesai pembahasan hari ini. Untuk teman-teman bisa kerjakan latihan soal di bawah ini ya, di penjelasan ini. Jelaskan tentang sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem dan jelaskan dengan kalimat masing-masing ya. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Buatlah dalam bentuk poin-poin. Nah, yang ketiga, ini soal analisis, yaitu saat kita mencuci pakaian, pasti menggunakan deterjen untuk membersihkan pakaian dari kuman dan kotoran. Nah, saat mereaksikan deterjen dengan air, lalu kita mengaduknya dengan menggunakan tangan, maka yang akan dirasakan oleh sensorik tangan kita adalah suhu yang panas atau lebih tinggi dari air biasanya tanpa deterjen. Pasti teman-teman sudah pernah mengalami ini kan, sudah pernah mengaduk deterjen menggunakan tangan, deterjen ditambah air dengan menggunakan tangan. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi reaksi di dalamnya. Reaksi apakah yang terjadi? Nah, bagaimana kaitannya dengan sistem dan lingkungan itu sendiri? Nah, silakan teman-teman jawab, tulis di kertas lembar, lalu kalian upload di Google Classroom. Waktu dikumpulkan hingga pukul 12 siang ya, teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.